كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا
ربنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحمل علينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ما كان
ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين كان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada guru kami Al-Ustaz Syahroni yang telah membacakan tilawatul Qur'annya. Semoga dengan pembacaan tilawatul Qur'an tadi kita semua mendapatkan keberkahannya, ilmunya dan khususnya bagi sang pembaca. Baiklah, meningkat acara yang selanjutnya yaitu ceramah agama atau mau'izatul hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kami Al-Mukarram wal Muhtaram
fadilah wal karamah Al Ustadz Haryanto atau yang biasa disebut dengan Kibalap yang dari Pandeglang, dengan segala hormat kami persilakan. Dimohon kepada para jamaah untuk maju ke depan agar tempat-tempat yang kosong bisa terisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kurang kompak. Punten punya, ya, iya salona kan, entong di epekan tadi. Iya, aba-aba punya, lamun iya panangan sim pribados digebaikeun punten pangjawabkeun ku sararea Allah. Coba, sebab iya ayatna ayat Allah, Bu. Maka pantas lamun dijawab ku urang bahasana Allah. Coba 1, 2, 3. Nah, lumayan iya. Sebab lamun cara tukang tinju teh mah eta nu nongton hartina ngahayu-hayu. Keur eta mah karak jendol saeutik tepati dirasa bah. Moal. Bismillahirrahmanirrahim. Atuh teh heula. Pan ieu leungeunna ge can digebaikeun. Ibu bapak hadirin jamaah sadayana punten. Dicontohan ku kula keur leutikna kieu.
Eta Allah moal nurunkeun musibah ka urang kabehan lamun anu ngeusi alam duniana bener. Laju wasit di lapangan lulumpatan mudag-mudag pemain sanajan dibakalan piriwit jeung kartu kuning moal ditiupan eta piriwit jeung kartu kuning moal dikaluarkeun lamun pemain bolana bener. Persis anu bieu artina dicaram urang maca kalimat Allah lapan Allah teh ieu tah pake aturan. Bener jawabanana ngan henteu pake aturan leungeun can digebaikeun geus dijawab ieu lamun cara main bola geus pelanggaran ieu. Aba-aba tereh dikeluarkeun kartu kuning. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alhamdulillahi rabbil Hadratal mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para guru, para sepuh, para kasepuhan, para tokoh baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat anu sangat kusim pribados dihormati kalayan ditareda doana. Mudah-mudahan ulama-ulama urang sadayana, kiai-kiai urang sadayana, guru-guru urang sadayana sing diparanjangkeun umurna ku Gusti Allah anu barokah amin. Sing dimarudahkeun milik rezekina gesan bakal ibadah ka Allah amin. Ilmuna sing dibarokahkeun ku Gusti Allah amin. Putra putrina sing dijantenkeun putra putri anu soleh tur solihah amin. Sareng pamudah-mudahan ulah wakad dimautan ku Gusti Allah satungtung ilmuna kacan dialap urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabil khusus pimpinan pengatur acara nukusim abdi dihormati oge teu hilap ka Bapak Ketua DKM Kersana Ustadz Nawawi, teka kantun ka Ketua Panitia Penyelenggara Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam anu diketuai ku Kersana Ustadz Oman. Atuh teka kantun ka Ustadz Deni oge teu hilap ka bagian sound system Kersana Ustadz Hanan, Ustadna dina sound system ieu. Urang mah sanajan Ustadna ge Pak disebut Ustadz teh ya, giliran sound system ngomong mah urang teu becus. Jadi di dieu mah Ustadna eta. Gitu. Oge teu hilap Ketua RT, Bapak RT, pengurus RT di dieu komplit, baik sekretarisna, bendaharana. Mudah-mudahan ieu sadayana khususna masyarakat naon ieu komplek naon ieu karisma khususna pamudah-mudahan anu parantos ngagaduhan niat ti babaheula hayang ngarayakeun peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bejana Pak ti tahun ka tahun engke beres be muludan ieu bejana sok mulai urudan deui geusan tahun hareup ieu sangat hebat Pak, hebat. Geus mudah-mudahan
perniatan anjeun sadayana, harta anjeun sadayana, pikiran anjeun sadayana anu parantos dicurahkeun di dadanget ieu abdi anu sengaja diondang ka dieu teu nyandak naon-naon. Kajaba abdi ngadoakeun pamudah-mudahan Allah ngabales kalawan pahala anu berlipat ganda. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bil khusus bapak-bapak, ibu-ibu, pamuda sinareng pamudina, santriawan miwa santriawatina anu sami-sami kusim abdi dihormati. Dipayun hayu urang sasarangan heula manjatkeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anu mana urang sadaya masih kene dikersakeun ku Gusti Allah tiasa kumpul ngariung, bongkok ngaronyok dina tempat anu mulia ieu dina kaayaan sehat wal afiat. Tegakantun salawat miwa salam mugia Allah senantiasa nyurahkeun ka junjunan urang baginda alam Habibanal Karim Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipayun abdi nepangkeun diri ieu rupa doang kieu, dedegan doang kieu, awak jangkis, jangkung, kuru, ipis. Ngaran kula, ya aya bahasa kulaan Pak. Ulah kaget panya. Mun ngomong bahasa Sunda rada kasar ya. Bongan kula di ditu diondang ka dieu, cok kula bahasa Jawa meureun orang dieu mah serang. Cek panitia teuing Pak Sunda ge. Teuing. Nu ngarti-ngarti nu henteu teu. Oh. Sebab kula ge eta kamari diondang ka Tangerang kita ngomong bahasa Indonesia jajadug. Bahasa Indonesia bolokotan. Laju nama kula ngomong Sunda bae ka arti syukur teu kanjeun. Naon sebabna? Atuh urang diondang ka ditu. Gitu. Ngaran kula Muhammad Herianto, doang orang Jawa. Cek orang dieu tok mah pasti Jawa ieu. Ibu ai turunan mah kula Jawa Sunda. Indung kula orang Indramayu. Ngan kububuhan ieu kula dilahirkeunana sadaerah jeung bapak di daerah Kampung Kebon Kalapa, Desa Lebak Parahiang, Kecamatan Leuwi Damar, Kabupaten Lebak Rakas Bitung. Ayeuna cicing di daerah Kampung Ranjeng, Desa Pasir Jaksa, Kecamatan Koroncong, Kabupaten Pandeglang. Ngan ieu di dieu aya tulisan Kibalap Muda. Da ieu lah jadi pertanyaan kula ge. Eta nu ngaranna balap punten, can pernah kula mah balap. Lamun ngorama rada dibandingkeun gitulah jeung nu kolot kula ngora. Tapi jeung panitia mah ieu rada kolot. Zat. Nah. Rada kolot ieu. Laju kunaon dihalokan kibalat. Eta tahun 82 kula pernah cicing di mana di daerah Kampung Cemplang, desana Desa Sukamaju, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Bising aya orang Bogor ho pilih kan Cemplang. Eta kula boga hiji guru ngaranna asli Haji Muhammad Arif bin Haji Soleh. Tanu sok ngadongeng Ki Ahmad dah. Ngan lain saeutik anu nyebutkeun guru kula eta Kiai Balap. Kurang leuwih 4 tahun kula di ditu jadi tukang urutna kabeneran. Hayang nama ngaji ngan kabeneranana kula jadi tukang urutna. Eta kula pernah nanya kanu ngaranna guru, cek kula bapak punten ieu ngaran bapak asli Haji Muhammad Arif bin Haji Soleh, kunan bapak ku batur dihalokan Kiai Balap, cek kula pernah balap naon. Barang dijawab ku guru simkuring sugan bapak tukang balap motor, atanapi bapak tukang balap mobil haram najis, yanto aing balapnya kuge encan pernah sakali-kali acan. Heda harge can pernah balap. Ngan balap di dieu aya hartian, aya harti balap teh cepet moal balap lamun teh cepet. Geus harti balap di dieu ari B-na bangun, ari A-na agama, L-na laksanakeun, P-na pembangunan fisik material, mental spiritual. Tah ieu muludan teh leuleutikan mah urang teh keur ngabangun agama. Supaya naon? Supaya anu teu wauh kana sejarah, wauh kana sejarah.
moal cinta karena agama anu dicicingan ku urang bejana agama urang teh agama Islam, tapi urang teu nyaho jejeron Islam teh saha nu ngurusna. Itu tak betul apa betul? Da iyalah. Hadirin jamaah sadayana urang teu poin. Nu pertama sim pribados datang ka dieu hiji sejata dim ka Kangjeng Nabi. Nu kaduana sejak silaturahmi bari jeung rek ngajak ka masyarakat nu aya di dieu, yuk urang kabehan diajar. Napakuran kana setengah tanda-tanda keagungan Allah. Anu mana dina setengah tanda-tanda keagungan Allah tah dina bulan Maulid aya hiji sejarah anu sangat istimewa di mana dilahirkan seorang manusia yang punya kepribadian besar, yang dibesarkan oleh Allah yang maha besar. Siapa dia? Junjunan urang kabehan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'dil ulama sok ngabejakeun ngariwayatkeun dina kitab berjanji walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahroni ala masyhuril aqwalil mukhtalifatil marwiyah tuwfiya bil madinati syarifatil munawwarati abuhu abdullah. Ibu bapak hadirin jamaah sadayana, semenjak Kangjeng Nabi dina lebat patuangan, semenjak dina lebat patuangan umuran 2 bulan Kangjeng Nabi tos jadi yatim, timbullah pertanyaan, saha yanto Nabi urang anu agung, saha indungna Kangjeng Nabi, saha bapana Kangjeng Nabi, di mana Nabi dilahirkeunana, laju di mana Nabi diutusna, ka mana Nabi ngalihna, sareng di mana Nabi diwafatanana. Urang anu ngaku umat Islam sadayana kudu terang. Malahan wajib urang hartina terangna bari jeung urang wajib nyampaikeun magahkeun kanu jadi anak urang. Kangjeng Nabi Muhammad bin Abdullah, bapana Said Abdullah, ibuna Siti Aminah, dilahirkeunana di Mekah, diutusna di Mekah, teras ngalih ka Madinah, wafatna di Madinah, di bumi Siti Aisyah, wastana bumi Thayyibah, jadi Masjid Nabawiyah. Muga-muga urang kabehan di hidayah tiasa ka Kangjeng Nabi urang sadayana bisa jarah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu hayang jarah ka Kangjeng Nabi hayang? Ibu mau jarah ke Kangjeng Nabi? Jabah Indonesia jeung ieu. Pada ngahulang. Tapi ajur ieu bahanna ieu. Ibu mau jarah ke Kangjeng Nabi mau? Bapak hayang jarah ke tanah suci Mekah? Syaratnya hoyong terang teu. Pengen tahu enggak syaratnya? Syaratnya ibu mohon maaf. Ba'dil ulama menyebutkan, sebagian para ulama menyebutkan bahwa masjid yang ada di Mekah sama di Madinah, di antara dua masjid itu adalah ibunya masjid. Cek orang dia teh amah ngomongkeun indung masjid, ibu masjid. Lantas yang ada di kami ini apa? Di sini musola, sedangkan di kami juga ada masjid. Jangankan masjid yang ada di daerah sini, bahkan kalau kita lihat di Istiqlal, bu, maaf, masjid paling besar hampir se-Asia besarnya, tetap martabatnya anak masjid. Lantas gimana kalau kita mau ke masjid Mekah, mau artinya kita jarah kepada Nabi, maka syaratnya kita harus dekat dulu dengan anak-anak masjid. Kudu deket heula jeung anak masjid. Mana nu kudu dideketan? Tuh musola heula. Ulah ieu ari masjid leutik gedean, ari eusina aya opatan. Ge eta ge aki-aki nu geus eueuh huntuan teh.
pamudana pisan ka indung bapa ngalawan pelbek ka digaregelan jadi lo bapa mabokan jadi teu saeutik jelema nu kaasupan setan. Hampir rata Pak, bukan di sini aja, tapi saya percaya di sini insya Allah subuh pasti ada. Tahu banyak apa enggaknya, sebab di saya juga sama, hampir mayoritas masjid kecil pada digedein, tapi isinya Masya Allah. Kadang-kadang pagi-pagi yang datang itu kakek-kakek Pak, yang udah pada bungkuk, paling ada 4 orang gitu. Terus sok nabeh tongkrong teh sampai keresok di korowotan batu bepan aki-aki mah subuh-subuh tongkrong ditakol tolol hajar bedung beleguk tolol beleguk bangun, maksudnya kayak begitu. Kadang-kadang sebelum artinya mukul itu beduk dia tarhim dulu ngebangunin. Apa kata kakek-kakek? Kan suaranya udah ripuh, udah pusing, udah apa, suaranya nggak kayak anak muda. Coba kalau kayak Kori tadi ya, Assalamualaikum, akhirnya tidak warahmatullah wabarakatuh. Yang denger juga nggak enak Bu, nggak enak. Apa semangat dia mau masuk masjid atau musola? Enggak. Tapi kalau anak muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nah mulai itu. Tapi kalau kakek-kakek, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangun yang ngebangunin kayak begitu mah boro-boro mau bangun pusing Pak. Bisa-bisa itu kuping dicocokin itu. Tapi kalau anak muda, apa kata anak muda? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amattana wa ilaihin nusur. Enak didengar. Ketika dia bangun pasti dia nanya, suara siapa ini? Betul Pak, betul? Pasti ditanya, ini suaranya kok beda, bukan yang biasanya. Begitu dia udah nyampe agak siangan, pasti dia cari anak siapa, siapa orangnya, bapaknya siapa, ibunya siapa. Jangankan orangnya yang mempekerjakan, artinya dia yang berbuat, orang tuanya aja akan dibawa. Ketika anak baik, ibu bapaknya juga akan ikut baik. Ketika perbuatan anaknya buruk, maka cenderung terhadap orang tuanya ikut akan buruk. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nabi Pak, waktu dalam kandungan 2 bulan dia sudah menjadi yatim. Makanya kata Nabi, saya nitip, jaga anak yatim, kasihanilah anak yatim, uruslah yatim. Saya nitip sama Bapak RT, sama Bapak DKM, di samping kita sayang sama anak yatim, kita kasihan sama anak yatim, tolong yang namanya janda-janda itu tuh ya, jandanya itu harus rajin disapa, iya, rajin ditengokin tuh, didatangin. Tapi jangan dipilihin Pak ya, jangan dipilih-pilih. Artinya jangan dipilih yang cantik aja, gitu. Jadi samain aja, samain. Kenapa?
artinya kita harus ngurus masjid atau musola, ini bagaikan anaknya. Karena kalau kita artinya pengen tahu apa arti indung masjid, ibu masjid dengan anak masjid, contoh kecil gini, kita pengen tahu sama janda, misalkan janda itu cantik, janda aja cantik, tapi kita tidak mampu untuk mendatangi janda itu. Seumpamanya Bapak RT ada sedikit hatinya itu agak ada rasa cinta gitu loh. Bagaimana caranya? Apakah kita harus SMS? Nggak usah. Apakah kita harus datangin? Jangan dulu. Kalau kita malu jangan datang. Siapa yang harus kita deketin? Anaknya dulu. Anaknya dulu. Kalau punya jajan kasih jajan. Sayangi dia, kasihani dia. Nanti anaknya itu akan bilang sama ibunya, ngomong. Apa kata anaknya? Bu, ada apa? Itu Pak RT baik banget sama saya. Misalkan ini mah RT ya. Ini bab janda Pak RT, maaf. Bab janda. Misalkan kata anaknya, Bu, Pak RT itu baik. Kenapa? Setiap ketemu saya, Pak RT suka ngasih jajan. Terus setiap ketemu saya pasti dibeliin bakso. Apa kata ibunya? Dalam hatinya dia ngomong begini, ya Allah ya Rob, saya tidak punya suami, anak saya sudah jadi yatim, tapi saya tidak kecil hati. Kenapa? Masih banyak orang-orang, sekalipun bukan suami saya, dia sayang sama anak saya. Suatu saat pasti ibunya akan mengundang. Gimana kata ibunya? Nah, sama anaknya, tolong kasih tahu, kalau misalkan Pak RT yang baik, kasih tahu sama Pak RT ya, nanti kalau ada waktu tolong datang ke rumah ibu. Nah kayak begitu. Inilah kenapa kita pengen artinya diundang ke tanah suci Mekah. Tolong saya nitip, jaga anak masjid, rawat anak masjid. Ketika kita sudah rajin menjaga anak masjid, rajin merawat anak masjid, insya Allah kita akan diundang ke tanah suci Mekah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kata orang sini misalkan, Yanto, bagaimana kalau misalkan saya keduluan mati? Bapak jangan takut, sekalipun Bapak mati, Bapak bakal mempunyai ganjaran. Artinya bisa ganjaran Bapak itu sama dengan orang yang naik haji. Alhamdulillah. Kembali Ibu, kenapa sejarah Nabi selalu kita rayakan, kelahiran Nabi selalu kita rayakan? Karena Nabi kita, Nabi Muhammad adalah manusia yang sangat istimewa. Apa istimewanya Nabi? Dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflak. Kata Allah, Muhammad, kalau bukan karena engkau, tidak aku akan membuat langit dan tidak akan aku membuat bumi. Artinya tidak ada langit dan bumi kalau tidak ada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan langit dan bumi semuanya ada isinya. Contoh kecil, kita hidup di alam dunia ini berkah Nabi. Maka wajar jeung pantes lamun urang cinta ka Kangjeng Nabi. Maka pantes lamun urang ngarayakeun maulid Nabi. Pantes orang dia hartina ngorbankeun hartana. Eueuhna naonan Pak, eta harta Bapa sanajan sagede gunung, diadukeun jeung kamuliaan Kangjeng Nabi, eueuhna naonan, eueuh. Malahan ulama berpendapat kieu tentang maulid Nabi teh. Dina kitab Madarijus Su'ud cek eta ulama, wa'lam annal i'ti'ana fi maulidihi sallallahu alaihi wasallam min a'dhamil qurbat. Ketahuilah oleh engkau semua bahwa mempersiapkan perayaan peringatan maulid Nabi itu ganjaranana eta ganjaranana setengah dina ibadah anu pang bagus-bagusan.
Lamun misalkan ibadah wajib, salat ngarana salat, ganjaran salat 27 derajat lamun berjamaah. Laju kumaha lamun dibandingkan eta 27 derajat, 27 be bagi 2. Sabaraha? 13 setengah. Kata orang sini, Yanto bagaimana kalau saya sholat sendiri di rumah? Di rumah mah derajatnya cuma 1 derajat. Itu pun kalau kita bisa baca bismillah. Tahu arti bismillah, bisa makainya fasihat bacaannya. Tapi kalau kita tidak bisa fasihat dalam bacaannya, jangan mengharap. Misalkan 27 derajat, 1 pun belum tentu. Makanya hayu kita semua belajar semua dari sekarang sampai akhirnya kita menurunkan kepada anak-anak kita bisa ngikutin kita berjamaah sholat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Kembali lagi, Nabi dalam kandungan. Kenapa selalu dirayakan? Karena Nabi yang sangat istimewa dibandingkan dengan kita-kita manusia yang biasa. Artinya manusia biasa tentu beda dengan manusia yang sangat luar biasa. Contoh, kalau mengandung ibu, lamun teh mah ibu ngandung teh, eta pamajikan urang mah ngandung beda jeung Nabi. Nabi mah dina lebet patuangan 2 bulan teu musingkeun. Henteu rieut ka indungna. Biasa-biasa bae Siti Aminah ngandung nu jadi anak. Beda jeung urang mah. Urang mah kakarak 2 bulan bae ge atanapi 3 bulan eta pamajikan nyiram teh. Nu ngaranna nyiram awewe eueuh geunahan Pak. Eueuh hujan, eueuh angin. Mabok, nyiram, ngidam. Yang namanya orang ngidam itu banyak kemauannya. Kadang-kadang tengah malam suami dibangunin, kata suami ada apa? Nggak tahu, saya mah mau es geprok. Es geprok pakai mau malam-malam Pak. Banyak yang bercerita, orang-orang dahulu bilangnya begini, kalau misalkan istri saya ngidam, kemauannya enggak suka diturutin, anaknya suka ngacah. Ya ngacah cina dia, blak begitulah. Atuh Aisyah ngaca mah dibendung gunaon. Ditahan, ditutup pakai lakban. Ada yang mau, kadang-kadang macam-macam itu yang mau. Ada yang mau artinya kepala botak. Tahu kepala botak yang mana boy itu? 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, genap bulan, 7 bulan, 8 bulan, 8 bulan. Yang namanya istri artinya hamil sampai 9 bulan Pak. Nu ngaranna hamil 8 bulan geus eueuh pantesan. Tina geulis jadi goreng. Tina pantes jadi tepantes. Geura gedangdanan pamajikan bapak. Didangdanan make kabaya doang hansip nana kepedu. Laju hees eta mah gawena garalan gorolong bae. Nyangigir asa nulak, nangkarak hayak doang unggulan tusik. Nek nangkub sieun betus. Hoo kanu jadi anak. Mantap, mudah-mudahan para jamaah sadayana studi banding kita semua pada Rasul, kita hidupnya selalu mengikuti sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, malam ini masyarakat yang ada di sini mengeluarkan sodako. Zaman dulu Pak, maaf, di zaman dulu ada sosok seorang pemuda, di mana di zaman Sayyidina Malik bin Dinar, itu pemuda tukang pemborong Pak, jalan dia borong. Sayyidina Malik bin Dinar kasihan sama orang itu. Apa kata Sayyidina Malik bin Dinar? Orang ini ganteng, orang ini masih muda, orang ini kaya, ibadahnya cukup, tapi saya belum tahu sodakohnya. Maka didatangin oleh Sayyidina Malik bin Dinar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata anak muda. Ada apa Tuan Syekh? Apa kata Tuan Syekh? Hei anak muda, saya mau bertanya sama engkau. Apa yang akan kamu kerjakan? Kebetulan saya ini ngurus proyek. Siapa yang ngasih dana proyek ini sementara? Modalnya modal duluan punya saya Pak. Berapa yang engkau artinya bangunkan sama jalan ini?
minimal saya harus 20 miliar. Kata Tuan Syekh, 20 miliar besarkah itu uang? Besar Tuan Syekh. Seandainya uang yang harganya 20 miliar, besarnya 20 miliar, saya tawarkan surga kepada engkau, maukah engkau membeli surga dengan harga 20 miliar? Anak muda pikir, Pak. Kata anak muda, saya masuk surga mau, tapi duit juga saya. Kan begitu. Artinya dia mau masuk surga, tapi dia masih mikir. Apa kata anak muda? Tuan Syekh, seandainya engkau memberikan kesempatan buat saya, buat apa? Memikirkan saya ingin mendapatkan surga Allah. Dengan cara apa? Kasih waktu atau jarak, tempo, kata dia. Berapa hari? Saya minta 1 malam. Akhirnya Pak, anak muda pulang, proyek tidak dibangun, dia mikirin dia pengen masuk surga. Setelah dipikir datang ke rumah, tidur nggak bisa, makan nggak bisa. Kenapa? Karena dia cinta Rasul, dia juga ingin masuk surganya Allah. Yang dipikirkan anak muda, saya harus menghabiskan uang sebesar 20 miliar. Dengan cara inikah saya ya Allah bisa masuk surga engkau? Tapi saya yakin, apa kata-kata ulama, dia menunjukkan dengan jalan yang baik. Akhirnya dengan keputusan, saya siap menghabiskan uang 20 miliar. Yang penting saya masuk surganya Allah. Setelah itu Pak, anak muda datanglah ke tempat proyek. Dia menunggu siapa? Sayyidina Malik bin Dinar. Dari kejauhan Sayyidina Malik bin Dinar datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syekh. Bagaimana kabarnya? Baik. Apa kata Tuan Syekh? Sudah siapkah engkau mengorbankan hartamu sebesar 20 miliar buat di jalan Allah untuk membeli surganya Allah? Apa kata anak muda? Demi Allah, demi Rasul Tuan Syekh, saya siap menyumbangkan uang saya dengan besarnya 20 miliar. Cuman ini uang terlalu besar Tuan Syekh. Kenapa? Orang kalau beli emas itu suka ada kwitansinya. Maksudnya kalau bisa saya beli surga Allah itu yang dijual oleh Inta, saya mau ada perjanjian di atas materai. Maksudnya Tuan Syekh punya enggak materai? Kata Tuan Syekh, alhamdulillah saya punya 1. Diambil Pak yang namanya materai itu. Apa kwitansi? Kwitansi dicatat di situ. Alhamdulillah anak muda ini menyumbangkan uang 20 miliar. Tujuannya untuk sodako, baik apapun ini kepentingannya, dia sudah ridho. Dengan catatan surga jaminannya. Stempel deh Tuan Syekh ya. Anak muda, ini stempel udah, kwitansi udah ada, catatan kamu sudah beli. Apa kata anak muda? Tuan Syekh, saya pulang, siap. Saya terima kwitansi. Saya menyerahkan uang 20 miliar. Silakan Tuan Syekh. Uang yang sebesar 20 miliar oleh Tuan Syekh tidak dimakan sedikit pun. Tidak dibelanjakan untuk kepentingan pribadinya. Melainkan uang yang sebesar 20 miliar itu dibangunkan. Apa yang artinya masyarakat mau? Musola dibangun, masjid dibangun, muncul orang temah muludan di modalan. Tuh. Singkat cerita Pak, selama 40 hari Tuan Syekh tidak bertemu dengan anak muda itu. Tuan Syekh lagi sholat, sejadah diamparin. Begitu beres sholat, sejadah dilipat. Tahu-tahu Pak, itu kwitansi ada di bawah sejadah Tuan Syekh. Begitu dibaca oleh Tuan Syekh, oh kayaknya saya tahu ini
Ini kwitansi udah pernah saya catat, ini tulisan saya, terus perjanjiannya dengan anak muda, uangnya 20 miliar. Kenapa kwitansi yang sudah saya kasih sekarang kembali pada saya? Tetapi dia penasaran, di balik kwitansi belakangnya dia balikin ada tulisan hadihi barokatan fid dunya. Jawabannya ini adalah keberkahan hidupnya di alam dunia. Timbullah rasa penasaran Tuan Syekh, saya pengen ketemu dengan anak muda itu Pak. Begitu Tuan Syekh datang ke rumah anak muda, persis datangnya ke rumah anak muda ini persis kayak kita, kumpul banyak seperti ini. Apa kata Tuan Syekh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata misalkan ada RT, ada siapa kan? Ada apa Pak? Enggak, saya mau tanya, kata Tuan Syekh. Kenapa? Betulkah ini rumah anak muda? Betul. Yang dulu pernah artinya dia jadi tukang proyek? Iya betul Pak. Kenapa di rumahnya rame? Apa kata masyarakat? Bapak belum tahu. Kenapa? Anak muda itu sudah meninggal. Tuan Syekh penasaran. Sudah berapa hari anak ini meninggal? Sekarang malam yang ke-40 hari. Allahu Akbar. Kata Tuan Syekh, saya mau tanya, siapa yang mandiin ini mayit? Kata Naib, saya Pak, pengurus musola DKM. Saya Pak, kata DKM. Adakah keanehan dari anak muda ini? Misalkan kata ketua DKM, ada Pak. Apa? Anehnya begini Pak, orang lain yang meninggal duluan daripada dia belum pernah ada titipan. Titipan apa? Anak muda ini pernah nitipin sama saya berupa cek. Maksudnya kwitansi. Kwitansi apa? Dia pernah perjanjian dengan Sayyidina Malik bin Dinar. Apa yang dia beli? Dia pernah beli surga seharga 20 miliar. Betul kamu yang bungkusnya mayat itu? Betul, saya yang mandiin, saya yang bungkus, saya dikasih tahu. Apa katanya? Kalau misalkan saya mati, tolong kwitansi perjanjian saya dengan Sayyidina Malik bin Dinar, kwitansi selipin di ketek saya. Buat apa? Buat dibawa meninggal. Lantas begitu dia mati, tidak lama dia artinya wasiat sama saya. Akhirnya dia meninggal, saya mandiin, kwitansi saya selipin di sini. Masihkah kau hafal? Demi Allah, demi Rasul, karena baru kejadian ini, maka saya selalu hafal. Kenapa? Gak biasanya orang-orang meninggal seperti ini. Kalau memang kata Sayyidina Malik bin Dinar engkau hafal dengan kwitansi, catatannya begitupun kamu hafal, tahukah ini kwitansi siapa yang ada di tangan saya? Apa kata orang itu? Kata ketua DKM, Pak, saya mau tanya, ada berapa kwitansi catatan seperti itu? Tidak ada, kata Sayyidina Malik bin Dinar, cuma satu. Kenapa itu kwitansi ada pada Bapak? Saya juga tidak tahu, makanya saya tanya. Akhirnya Pak, Sayyidina Malik bin Dinar nanya lagi, maukah kalian tahu semua kenapa kwitansi ada pada saya? Manusia tidak akan bawa sesuatu apapun selain daripada 2 helai kain putih. Keistimewaan Allah sayang pada manusia yang cinta pada Rasulullah. Keistimewaan bagi manusia yang nurut sama Allah. Dia percaya bahwa adanya surganya Allah. Dia tidak akan merasa rugi. Hartanya dia sedekahkan di jalan Allah. Anak muda sekarang yang meninggal umuran 40 harinya sampai sekarang, ini ada jawabannya saudara-saudara. Dia bilang begitu. Dia sekarang lagi disenangkan oleh Allah di surganya Allah. Apa kata orang kaya yang satu lagi? Syekh,
kata orang kaya nih, kan dia mah kaya udah meninggal, ada orang kaya masih hidup Pak. Saya sini, ada apa Pak? Sini, tuan saya datang. Mau apa Bapak nanya tah? Iya. Berapa duit orang yang meninggal sedekah sama Anda? Kata Anda dia beli surga. Berapa miliar? Cuma 20 miliar. Apa kata orang kaya? Ya Allah ya Allah. Saya 20 miliar masih kecil. Saya mampu kalau memang artinya harus dibeli 50 miliar saya punya uang. Berapa? 50 miliar. Apa kata orang kaya yang satu lagi? Agak jauh Pak. Saya jauh kan dia mah. Tuan saya datang. Ada apa lagi Pak? Saya mau tanya, berapa duit orang yang meninggal dia nyodakohkan hartanya? Kata tuan saya cuma 20 miliar. Dan saya mau tanya, berapa orang yang masih hidup tuh yang tadi ngomong itu nawar sekarang? Dia bilang 50 miliar. Yang meninggal 20 miliar, yang tadi 50 miliar, saya maaf, berani saya 100 miliar. Ada lagi satu orang kaya, saya sini. Ada apa lagi? Tuan saya capek Pak. Datang ke sana kemari, dipanggil sama orang ini, dipanggil sama orang itu. Ada apa Pak? Saya mau tanya, berapa yang meninggal sodakohnya? 20 miliar. Yang tadi nanya duluan berapa? 50 miliar. Barusan yang nanya lagi sama Inta berapa? 100 miliar. Jangankan 20 miliar, jangankan 50 miliar, jangankan 100 miliar, berapa lipat mau saya sodakohkan uang saya? 500 miliar saya mampu membeli surganya Allah. Apa kata Tuan Syekh? Saudara-saudaraku yang cinta Allah, cinta Rasul, kata Tuan Syekh, yang sekarang Anda cinta dengan surganya Allah, ketika engkau telah menyaksikan pembuktian kwitansi, sekarang Anda mau yang satu 50 miliar, yang satu 100 miliar, yang satu sekarang Anda mau 500 miliar, lebih daripada orang lain. Saya syukur Anda mau sedekah sekarang, tapi mohon maaf kata Tuan Syekh, kwitansinya udah habis. Anda punya uang besar, mau Anda sedekah karena kamu sudah melihat apa hasil daripada sedekah. Lebih besar daripada orang yang sudah meninggal, kamu mampu siap untuk menyedekahkan. Sedekah siap Anda, tapi mohon maaf, artinya apa? Mumpung semua masih diberikan harapan oleh Allah hidup di alam dunia dengan penuh ketenangan, kita tidak membangun Pak. Alam dunia bukan kita yang bikin, kita hanya ngaku doang, hanya sebatas mengaku. Tapi alam dunia ini adalah alam fana. Artinya alam fana tidak akan kekal kita hidup di alam dunia. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Kata Tuan Syekh, sayang. Kamu mau sedekah sekarang 50 miliar, 100 miliar, 500 miliar. Cuman sayang harapannya sudah tidak ada. Makanya yuk kita manfaatkan harapan ini. Allah memberikan umur yang panjang kepada kita. Kita syukuri dengan kemampuan kita. Punya kita artinya harta, yuk sedekahkan di jalan Allah. Punya tenaga, yuk kita bantu tetangga kita. Punya pikiran, yuk pikirin agama kita. Bagaimana caranya biar agama kita berkembang lebih pesat lagi. Anak-anak kita biar maju. Mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa orang yang berbuat satu kebaikan, Allah akan melipat gandakan 10 kebaikan. Sedekah di bulan Mulud sahulu bae misalkeun rambutan atau 10 hulu, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta. Ulah laletik hate setiap jelema anu ngagungkeun kana kelahiran Kangjeng Nabi,
Nabi pernah berpesan, siapapun orangnya yang mengagungkan kelahiranku, man adoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Jangan takut kepada semuanya, insya Allah kita mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu dijadikan istri yang solihah oleh Allah, amin. Bapak-bapak jadi suami yang soleh, anak-anaknya jadi anak yang soleh dan solihah, hartanya diberkahkan oleh Allah, rezekinya ditambah lagi, amin. Dagangnya semakin artinya laku dan berkah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.